Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nahrudi. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah dengan judul Pemetaan Jenis Kriminalitas di Indonesia menggunakan metode analisis korespondensi. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah metode kuantitatif 2. Latar belakang Indonesia menghadapi peningkatan angka kriminalitas dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, persentase laporan kriminalitas naik dari 22,19% di tahun 2019 menjadi 23,46% di tahun 2020. Di sisi lain, muncul keresahan masyarakat karena menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memetakan daerah-daerah di Indonesia berdasarkan jenis kejahatan yang paling dominan. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan kepolisian. Alasan penggunaan analisis korespondensi sangat cocok untuk data tabel kontingensi kategori yang mengolah baris dan kolom sekaligus. Yang kedua, grafik biplot yang mudah dipahami menunjukkan pola hubungan antar kategori dan mengurangi dimensi variabel. Yang ketiga, eh, analisis korespondensi menampilkan lokasi dan jenis kejahatan yang terjadi di seluruh provinsi, memudahkan identifikasi hubungan provinsi dengan kejahatan tertentu. Penelitian ini memakai data publikasi BPS tahun 2021 dengan fokus pada 5 jenis kejahatan, yaitu pembunuhan, eh, penganiayaan, KDRT, pemerkosaan, dan pencabulan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat tabel kontingensi antara provinsi dan jenis kejahatan. Yang kedua, menghitung proporsi tiap kategori. Yang ketiga, melakukan analisis korespondensi. Dan yang terakhir, membuat profil baris dalam kurung provinsi dan kolom dalam kurung jenis kejahatan. Hasil analisis ini menunjukkan 92,1% variasi data. Variabel dan dimensi utama variabel penelitian eh, 34 provinsi termasuk DKI Jakarta dan Papua. Kemudian eh, hasil atau interpretasi hasil profil baris dan kolom. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak. Kalimantan Utara justru eh, paling sedikit. Untuk jenis kejahatan, penganiayaan paling dominan, sementara pembunuhan paling sedikit. Selain itu, peta sebaran menunjukkan provinsi yang berdekatan biasanya punya pola kriminalitas yang mirip. Asosiasi provinsi dan jenis kejahatan. Contoh asosiasinya penganiayaan dominan di di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Kemudian pembunuhan tertinggi yaitu di Jambi dan Sumatera Selatan. Yang ketiga, KDRT tertinggi di DKI Jakarta. Kemudian pemerkosaan banyak terjadi di Riau dan Jawa Timur. Dan yang terakhir,
pencabulan paling tinggi di Jawa Tengah. Kemudian kelebihan artikel ini yaitu artikel ini relevan memakai data resmi BPS, metode analisis yang tepat, serta menyajikan visualisasi yang mudah dipahami. Namun, ada beberapa kekurangan. Data hanya 1 tahun, tidak memperhitungkan jumlah penduduk per provinsi, jenis kejahatan terbatas, dan tidak ada uji hipotesis. Kesimpulannya adalah artikel ini berhasil memetakan jenis kriminalitas di Indonesia secara ringkas dan visual. Insight pentingnya penganiayaan menjadi kasus terbanyak dan Sumatera Utara serta Jambi perlu perhatian khusus. Untuk mengembangkan ke depan, penelitian bisa ditambah dengan data per kapita, tren jangka panjang, serta faktor sosial ekonomi. Dengan begitu, hasilnya bisa lebih komprehensif dan aplikatif untuk penegakan hukum. Demikian presentasi saya mengenai review artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.